Oke, halo guys. Hari ini kita akan belajar IPA. Topik yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah makhluk hidup dan lingkungan. Pertama, kita akan mempelajari hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kedua, adaptasi makhluk hidup. Ketiga, upaya pelestarian lingkungan dan manfaatnya. Pertama, interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antar makhluk hidup antara lain peristiwa makan dan dimakan, atau di sini kita namakan rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem tertentu sehingga membentuk rantai makanan. Dalam rantai makanan ini kita bisa lihat terdiri dari produsen, konsumen, dan di sini ada composer. Oke. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Sedangkan konsumen merupakan makhluk yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga dia membutuhkan makanan dari makhluk hidup lainnya. Dalam rantai makanan, kita bagi menjadi beberapa tingkat trofik. Tingkat trofik pertama adalah produsen, tingkat trofik kedua adalah konsumen, kemudian terakhir kita punya decomposer. Decomposer berfungsi untuk menguraikan jasad atau makhluk hidup yang sudah mati, sehingga setelah didekomposisi akan diserap lagi nutrisinya oleh produsen, kemudian berlangsung secara terus-menerus. Oke, di sini produsen rumput dimakan. Anak panah ini menunjukkan bahwa makhluk hidup pertama, produsen, dimakan oleh konsumen pertama, yaitu tikus. Kemudian konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua, yaitu ular. Kemudian konsumen dua dimakan oleh burung elang, konsumen tiga. Kemudian burung elang mati, didekomposisi oleh decomposer. Oke, kita lanjut. Sini. Oke, tadi kan sudah dilihat rantai makanan dimulai dari produsen. Produsen adalah tumbuhan. Semua tumbuhan adalah produsen. Kemudian yang kedua, kita punya konsumen. Kemudian terakhir ada pengurai atau decomposer. Dari gambar ini, kita punya belalang. Kemudian kita punya belalang, jamur, katak, dan padi. Kita akan membuat suatu rantai makanan di sawah, di ekosistem sawah. Pertama, tumbuhan, padi, sebagai produsen, akan dimakan oleh konsumen pertama, belalang, dimakan oleh konsumen kedua, katak, kemudian diurai, dikomposisi oleh decomposer, jamur. Oke, jadi produsen, padi, konsumen pertama, belalang, konsumen kedua, katak, dan pengurai. Di sini dalam penulisan konsumen 1 dan 2 menggunakan huruf Romawi. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, di sini
kita punya contoh rantai makanan yang terdiri dari beberapa hewan dan satu produsen. Kita identifikasi produsen di sini ada rumput, kemudian konsumen pertama ada belalang, konsumen kedua ada katak, konsumen ketiga ular, konsumen keempat elang, dan pengurai jamur. Kemudian, apa yang akan terjadi jika konsumen 4 punah? Konsumen 4 di sini ada burung elang. Jika burung elang punah atau berkurang, yang terjadi adalah konsumen ketiga akan bertambah karena tidak ada yang memakan konsumen ketiga, atau konsumen ketiga sedikit dimakan predatornya. Oke, jika konsumen 4 punah atau hilang, berarti konsumen 3 akan bertambah. Kemudian, organisme apa yang akan bertambah jika konsumen 1 berkurang? Jika konsumen 1 berkurang, yang bertambah adalah, jika konsumen 1 berkurang, yang bertambah adalah produsen. Karena tidak ada konsumen yang memakan produsen, sehingga produsennya akan bertambah banyak. Kemudian yang berkurang adalah konsumen kedua jika konsumen 1 berkurang. Di sini ada contoh beberapa rantai makanan di ekosistem sungai atau danau, kemudian ada di ekosistem laut. Pada ekosistem danau atau sungai di sini produsennya adalah fitoplankton. Fitoplankton merupakan mikroorganisme yang dapat membuat makanannya sendiri, atau kita sebut produsen. Fitoplankton dimakan kecil, kemudian dimakan oleh burung bangau, kemudian burung bangau dimakan oleh konsumen ketiga, dan konsumen ketiga akan diuraikan, dan seterusnya. Begitu juga untuk di laut. Di sini ada matahari dan air, berarti di sini energi dari matahari dan air digunakan untuk memasak makanan, membuat makanan oleh produsen. Kemudian contoh lain, di sini ada rantai makanan di ekosistem sawah dan di ekosistem padang rumput. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membuat suatu rantai makanan yang ada di pantai. Kita identifikasi makhluk hidup yang ada di pantai. Oke, di sini kita punya beberapa gambar. Ada water lily atau teratai, kemudian ada rumput laut, ada lumut, ada burung camar, kemudian ada udang, ada mangrove atau bakau, ada ikan bandeng, kemudian ada bangau. Oke. Pertama, produsen yang ada di pantai itu antara lain bakau. Oke. Bakau atau tumbuhan bakau dimakan oleh udang. Kemudian udang dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh bangau. Ini produsen, konsumen 1, 2, dan konsumen ketiga. Kita lanjut, kita akan membuat suatu rantai makanan yang ada di danau. Di danau, di sini kita punya teratai. Teratai akan dimakan oleh udang dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar akan dimakan oleh bangau. Oke, tingkat trofiknya di sini ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen ketiga, dan konsumen keempat. Kemudian kita lanjut, kita akan buat rantai makanan yang ada di ladang. Di ladang kita punya jagung
sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen pertama, kemudian konsumen kedua ada burung pemakan serangga, kemudian yang ketiga kita punya burung hantu. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Oke. Dari beberapa kumpulan dari beberapa rantai makanan akan membentuk suatu jaring makanan. Di sini tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis organisme. Di sini ada beberapa organisme yang memakan tumbuhan. Ada kelinci, ada tikus, ada burung pemakan biji, kemudian ada belalang. Keempat organisme ini adalah konsumen primer atau pertama. Kemudian, konsumen puncak dalam jaring-jaring makanan ini adalah rubah dan elang. Mereka adalah konsumen puncak. Contoh lain dari jaring-jaring makanan, ini ada jaring-jaring makanan di hutan. Kemudian jaring-jaring makanan di bakau, di mangrove, atau di sekitar pantai. Oke, bagaimana mengidentifikasi konsumen 1, 2, 3 dalam suatu jaring-jaring makanan? Pertama, kalian harus identifikasi produsennya. Kemudian, produsen sini, kita bunga sepatu dari. Kita mulai dari bunga sepatu. Di bunga sepatu, konsumen pertama, ulat. Jadi bunga sepatu dimakan oleh ulat. Konsumen kedua adalah burung pipit, di mana ulat dimakan. Konsumen ketiga adalah elang, di mana pipit dimakan oleh burung elang. Kemudian lihat di sini dimakan oleh ulat, bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh tikus. Oke. Jika ada suatu jaring-jaring makan seperti ini dan kalian ditanya mengenai konsumen ketiga dalam jaring-jaring makanan ini, alangkah baik kalian memberi angka terlebih dahulu, identifikasi dahulu, mana konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya mungkin. Di sini Mister punya 3 pertanyaan. Silakan dikerjakan.